Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan hasil yang saya pahami di roadmap.so. Yang pertama ada function. Contoh functionnya seperti ini. Di sini ada function dengan nama variabel dan parameter. Terus kita di sini ada return atau mengembalikan sebuah nilai dan cara pengerjaannya. Terus ketika kita console log dengan memberi parameter atau memberikan nilai pada huruf ini, maka hasilnya adalah 5. Lanjut, yang kedua ada arrow function. Arrow function memiliki ciri khas yang seperti ini, yang memiliki bentuk seperti anak panah. Dan seperti anak panah, contohnya seperti ini. Guna arrow function adalah untuk mempersingkat teks. Contohnya seperti ini, variabel yang tambah dan parameternya terus ditutup. Arrow function juga bisa tidak memiliki pengembalian atau return asalkan hanya satu. Contohnya seperti ini, kita tidak membutuhkan return, maka hasilnya juga sama. Lanjut, yang ada function parameter. Function parameter 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 adalah yang diberikan untuk variabel yang dideklarasikan di dalam definisi fungsi. Ada dua jenis sintaksis parameter default dan parameter default. Yang pertama, parameter default itu yang kalau tidak diberi nama maka hasilnya undefined. Contohnya seperti ini. Yang pertama di sini satu parameter, dia hanya menggunakan satu parameter jika dia hasilnya jan. Dan ini yang dua parameter seperti yang tadi di atas yang function. Dan yang pertama, yang di sini ada default parameter, jika tidak diberi nama atau parameter maka hasilnya adalah anonymous atau tidak ada. Dan yang selanjutnya ada res parameter. Res parameter memungkinkan fungsi untuk menerima jumlah argumen yang tidak terbatas sebagai array, menjadi cara untuk membuat fungsi dalam JavaScript. Contohnya seperti ini, res parameter ditandai dengan 3 titik di depan dan nama variabel, nama fungsinya. Contohnya ciri-cirinya memiliki yang namanya reduce method reduce. Lanjut, di sini ada ELV. Ekspresi fungsi yang segera dipanggil adalah fungsi yang dijalankan segera setelah dibuat. Contohnya seperti ini. Ini akan lebih memudahkan kita membuat fungsi yang diawali dengan tutup kurung. Lanjut, di sini ada objek argumen. Objek argumen adalah objek seperti array yang dapat diakses dalam sebuah fungsi yang berisi nilai argumen dan diteruskan ke fungsi tersebut tersedia dalam fungsi non-panah. Contohnya seperti ini, penggunaan objek argumen. Ciri-cirinya memiliki metode length, properti length. Lanjut, di sini ada
Scope and global scope. Pertama ada global scope yang atau cakupan definisi untuk semua kode yang berjalan dalam mode script. Yang kedua, global tadi ada function scope atau cakupan untuk kode yang berjalan dalam mode modul. Ada juga block scope, cakupan yang dibuat dengan fungsi, dan terakhir yang dibuat dengan sepasang kurung perawat atau blok. Fungsinya adalah bagaimana interaksi pelacakan tempat yang script yang memenuhi beberapa fungsi seperti fungsi mana yang sedang dijalankan. Contohnya seperti ini. Contoh global scope adalah variabel yang menggunakan path. Dia bisa memasuki, dan di bagian function foo variabel dia hanya bisa mengakses hanya dalam function. Dan yang terakhir, variabel z ini ada block scope dapat mengakses di bagian if atau kode true. Lanjut yang terakhir, built-in function atau metode bawaan. Metode JavaScript adalah properti yang berisi definisi fungsi. Dengan kata lain, ketika data yang disimpan pada satu objek adalah fungsi, kita menyebutnya metode. Contohnya seperti ini, penggunaan metode cons nama orang, terus kita bisa mengubah ini. Lanjut, ada API DOM. API DOM atau dokumen objek model dengan HTML. DOM JavaScript dengan mengakses mengubah elemen dokumen HTML seperti atributnya, gaya CSS, menghapus elemen, menambahkan dan membuat elemen baru pada halaman web. API berarti antara mengungkap pemrograman aplikasi untuk web. Contohnya seperti ini. Membuat yang pertama ada create element atau membuat sebuah elemen baru. Kedua, appended child untuk menambahkan elemen ke dalam dokumen. Terus menghapus elemen adalah remove child. Yang ketiga ada get query selector query selector atau mengakses atribut sebuah elemen. Yang ketiga ada set atribut untuk menetapkan nilai atribut sebuah elemen. Yang terakhir, mode terakhir stretch mode atau stretch mode dalam JavaScript adalah cara untuk ikut serta dalam varian JavaScript yang dibatasi sehingga secara implisit memilih keluar dari mode coba yang ketat, bukan hanya substitusi yang statik. Menghilang mode ketat membuat beberapa perubahan pada semantik JavaScript. Yang pertama, hilangkan beberapa kesalahan senyap JavaScript dengan mengubah untuk melepaskan kesalahan ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.